your feet, 'cause I believe there is no doubt, 'cause I have seen your faithfulness, my fortress, over and over. There is a hope found in your name. There is a strength found in your grace, your faithfulness, my fortress, over and over. Make way through the waters, walk me through the fire. Do what you are famous for, what you are famous for. Shut the mouths of liars, bring dry bones to life.
Bapa, terima kasih pagi hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mohon kasih Kristus itu melimpah dalam kehidupan kami. Untuk Kau bawa kami lebih mengerti lagi akan firman-Mu. Untuk Engkau bawa kami lebih dewasa lagi Tuhan. Di dalam selama kami mengiring Engkau, Engkau bawa kami semakin kuat. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, bimbing hamba-Mu, bimbing setiap anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu, bahkan untuk mempersiapkan perjamuan kudus yang sebentar kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi, apa kabar saudara? Sekalipun kita dalam keadaan lockdown saat ini, saya percaya saudara tetap ada satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan saya percaya orang yang rindu mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Saudara persiapkan perjamuan sebelum nanti kita mengakhiri dalam firman. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang paling spesial yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Baik saudara, hari ini saya akan sampaikan dengan judul firman Be Strong saudara ya. Karena firman tema bulan Juli kita masuki Be Strong. Diambil dari 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Berbunyi demikian. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Be on guard, stand firm in your faith. Act like men and be courageous. Be strong. Let everything you do be done in love. Saudara, dalam firman ini saya akan bahas ada 5 hal untuk saudara dan saya menjadi kuat di dalam Tuhan. Di sini saya ambil dari ayat yang 13 sampai 14 dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah teguh, lalu bersikaplah sebagai laki-laki, tetap kuat, dan lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. 5 hal ini yang akan kita bahas pagi hari ini untuk saudara dan saya lebih mengerti bagaimana caranya kita menjadi lebih kuat. Yang pertama adalah berjaga-jaga, saudara. Kata berjaga-jaga ini sering kita dengar di dalam firman Tuhan. Berjaga-jaga ini sangat penting buat anak Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Terutama lagi saat COVID ini merajalela. Ya, saya dengar ada varian baru yang namanya Delta. Kita harus semakin berjaga-jaga tentang keadaan sekeliling kita, saudara. Dalam kondisi seperti ini, saudara dan saya diperlukan lebih ekstrim lagi untuk berjaga-jaga dalam kesehatan. Saudara pasti memperhatikan apa yang saudara makan, apa yang saudara sekitar saudara ada, sehingga saudara benar-benar concerned, karena ini benar-benar tidak gampang saudara hidup di akhir zaman ini. Firman Tuhan katakan berjaga-jaga, itu merupakan satu perintah, satu peringatan buat saudara dan saya. Karena banyak anak-anak Tuhan yang gak mau berjaga-jaga saudara. Karena mereka merasa sudah selamat, sudah gampang, sudah di dalam Tuhan. Gak perlu berjaga-jaga. Tapi saudara ayo, dalam hal dunia badani saja, saudara harus berjaga-jaga untuk memperhatikan makanan. Saudara harus berjaga-jaga jam tidur saudara, istirahat saudara. Saudara harus berjaga-jaga juga untuk menjaga jarak. Saudara harus berjaga-jaga tentang kebersihan. Ini tentang kehidupan duniawi kita, kebadani kita. Kita perlu konsen untuk berjaga-jaga hal ini. Nah, apalagi yang berjaga-jaga tentang kehidupan kekal, saudara. Harus kita perhatikan benar-benar mulai saat ini, saudara dan saya harus lebih concern lagi berjaga-jaga. Karena apa saudara? Di 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara dikatakan di dalam firman ini kita ini seperti anak-anak siang, bukan anak-anak malam. Oleh karena itu kita yang hidup sebagai anak terang,
Kita harus terus berjaga-jaga dengan perisai iman. Berjaga-jaga tentang apa, saudara? Berjaga-jaga tentang ajaran sesat. Berjaga-jaga tentang apa? Nabi-nabi palsu. Pencobaan-pencobaan yang silih berganti. Apapun yang menyerang dalam kehidupan kita, kita harus tetap berjaga-jaga. Karena apa, saudara? Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita akan kehilangan damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus perlu berjaga-jaga yang pertama. Yang kedua dikatakan, berdirilah teguh dalam iman. Di sini kita benar-benar dituntut untuk bisa berdiri teguh dalam iman. Kenapa, saudara? Karena banyak anak-anak Tuhan yang saat ini tidak hidup di dalam iman. Baik itu iman kekudusan ataupun iman di dalam Tuhan sendiri itu sudah mulai luntur, saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka menghadapi tantangan hidup yang rasanya nggak pernah habis-habisnya tantangan ini. Oh, rasanya pencobaan ini semakin datang, semakin terus menekan. Dan sehingga, saudara, dikatakan firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 8b, akan tetapi jika anak manusia ia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan hanya mencari iman yang ada di bumi ini. Adakah anak-anak manusia ini masih memiliki iman kepada Tuhan Yesus? Ini satu peringatan buat saudara dan saya. Bukan hanya jemaat di Korintus yang diingatkan oleh Paulus untuk berjaga-jaga dan berdiri teguh dengan iman. Saudara, di akhir zaman ini, saudara dituntut untuk hidup di dalam Tuhan lebih serius lagi. Kenapa, saudara? Karena saudara, banyak anak-anak Tuhan dulunya cinta Tuhan, sekarang dia tidak lagi. Bahkan dia meninggalkan Tuhan, berbalik 180 derajat. Dia pulang dan balik meninggalkan siapa namanya Yesus Kristus itu. Karena apa? Mereka tidak berjaga-jaga dan tidak berdiri teguh dalam iman. Benar, saudara sudah selamat saat saudara mengenal Yesus Kristus. Saudara dan saya diselamatkan. Tapi dalam keselamatan yang saudara dan saya terima ini, saudara dan saya harus menjaganya, berdiri teguh dengan iman. Saudara, saya percaya kalau saudara dan saya melakukan ini, hal-hal ini akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki. Wow, saudara, bukan berarti ini mengandung unsur gender meremehkan wanita. Tidak, saudara. Karena tema bulan kita yang bulan-bulan lalu itu dari anak-anak menuju kepada pertumbuhan remaja. Dan sekarang kita pertumbuhannya kepada orang laki-laki. Maksudnya dewasa diartikan di sini, saudara. Jadi bersikaplah sebagai laki-laki artinya apa? Sebagai orang dewasa. Karena apa? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara, saya percaya kalau saudara dan saya mengerti hal ini, untuk kita dituntut menjadi dewasa, saudara. Bukan makanannya yang lembek-lembek lagi, saudara. Waktu kita bayi, makanannya kita memang yang diparut, yang disaring, yang lembek. Tetapi makanan seorang dewasa adalah makanan yang keras. Dilihat dari usianya, engkau dan saya ini sebetulnya, kata Tuhan, sebagai pengajar. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena makanan yang saudara minta adalah makanan yang lembut. Makanan yang untuk makanan bayi, saudara. Saudara dan saya harus bangkit untuk bisa menjadikan kita dewasa di dalam pemikiran kita, di dalam kerohanian kita. Tantangan dalam kehidupan saudara bukan melemahkan saudara, bukan menjadikan saudara seperti bayi yang sedikit-sedikit, Tuhan tolong. Enggak. Saudara harus bangkit, saudara harus lawan. Saudara memiliki kuasa dan otoritas yang sudah diberikan lewat tubuh dan darah Kristus. Yang dimana saudara dan saya sudah terima. Kekuatan yang baru, otoritas itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu harus saudara gunakan. Bukan hanya disimpan, tetapi dipraktekkan. Ini saatnya anak-anak Tuhan tumbuh menjadi dewasa. Bukan menjadi bayi lagi, saudara. Amin. Setuju, saudara? Mari kita teruskan yang keempat. Tetaplah kuat di dalam Tuhan.
Manusia di akhir zaman banyak yang merasakan dirinya lebih super, saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan juga, gimana sih karakternya manusia di akhir zaman? Mereka semakin garang, mereka semakin sombong. Saudara, di sini dikatakan, saudara dan saya harus semakin kuat. Semakin kuat artinya apa? Kekuatan yang saudara miliki saat ini, yaitu kekuatan kedudukan saudara, itu nggak ada artinya, saudara. Itu terbatas. Kekuatan apa yang saudara miliki? Keuangan saudara, itu pun terbatas. Tuhan yang memiliki superpower, yang memiliki adikodrati kuasa yang tak terbatas. Itulah yang kita harus pertahankan. Di Yesaya 43 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Saudara, firman ini mengingatkan kita kembali untuk kita menjadi kuat, be strong, benar-benar strong di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan kita itu ada terbatasnya. Bagaimana caranya saudara bisa menjadi lebih kuat? Tetap kuat di dalam hadirat Tuhan. Di sini katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ayo saudara, kita menanti-nantikan Tuhan. Duduk di dalam kuasa kehadirat Tuhan. Kita sering berjumpa dengan Tuhan. Kita sering berdoa bersama Tuhan. Kita sering membaca firman Tuhan. Itu kekuatan yang luar biasa. Saudara, benar. Di akhir zaman seperti ini, kekuatan dari mana? Tidak ada, saudara. Hanya dari Tuhan yang bisa memampukan saudara untuk bisa menghadapi segala situasi keadaan apapun. Saudara, mari kita terus semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Disitulah letak kekuatan kita seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Sekalipun tantangan di depan mata saudara, saudara akan dibawa Tuhan terbang tinggi mengatasi persoalan-persoalan hidupmu. Saya percaya kalau saudara mau melakukan langkah yang berikut ini, saudara akan semakin be strong. Langkah yang kelima dikatakan demikian, lakukanlah semuanya itu dalam kasih. Wah, kasih ini menutup segala semuanya. Merupakan satu lem, satu glue yang mengikat kita. Apapun persoalan dalam kehidupan kita. Kalau saudara lakukan semua itu di dalam kasih Kristus, yaitu kasih agape, saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Saya percaya di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi gak ada istilah, saya gak bisa Pak mengasihi musuh kita. Saya gak bisa mengasihi suami saya gak bisa mengasihi istri atau anak atau apapun siapapun. Saudara dan saya itu sudah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu. Bapa kita udah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, datang di bumi ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara sudah dikasihi Tuhan begitu rupa, begitu dalam kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Saudara, ayo kita sadar mulai saat ini bahwa kehidupan kita ini butuh untuk mentransferkan kasih agape itu. Di akhir zaman ini, saudara, kasih itu semakin pudar. Kasih itu semakin jarang kita temui. Bahkan kita gak pernah nemuin dimanapun. Hanya di dalam Tuhan. Kasih agape itu sudah diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita praktekkan, kita transferkan kasih agape itu. Kasih yang tanpa syarat ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Baik saudara, kita mulai perjamuan, kita persiapkan perjamuan saat ini. Apapun persoalan saudara dalam kehidupan saudara, kita akan bawa dalam doa. Saya akan doa syafaat juga setelah kita melakukan perjamuan ini. Saya percaya saudara mulai masuk di dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Aku mau hidupku dipulihkan menjadi kuat. Mari kita berdoa masuk di dalam perjamuan dan syafaat untuk dunia ini.
di mana dunia ini saling membutuhkan saudara. Dunia saat ini butuh kasih agape itu. Ini saatnya yang luar biasa buat kita untuk mohon kepada Tuhan Yesus hidup be strong di akhir zaman ini. Untuk bisa berjaga-jaga, berdiri teguh dalam segala keadaan sampai kesudahan zaman. Dari segala pengajaran sesat, pencobaan-pencobaan, guru-guru palsu, bahkan untuk kedatangan Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga. Bersikap seperti laki-laki, dewasa dalam pemikiran. Dan kehidupan rohani tidak seperti bayi rohani. Bahkan makanan kami semua adalah makanan-makanan yang keras, yang membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Kuat dalam pengajaran akan firman Tuhan. Dan bukan pada kekuatan, kemampuan, dan kepandaian, serta kekayaan diri sendiri. Tetapi kita kuat karena menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dan kasih agape mau menjadi karakter kami sampai pada kesudahan segala sesuatu. Saat ini kami mengangkat roti perjamuan kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk kami deklarasikan bahwa oleh pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami semua yang percaya kepada-Mu dan menjadikan Engkau juru selamat kami. Kami mau menerima tubuh-Mu di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini, yang atasnya kita ucapkan syukur ini, ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Saat ini juga kami mengangkat cawan perjamuan darah anak domba Allah. Biarlah darah perjanjian-Mu ini Tuhan membersihkan kami semua dari segala macam dosa. Dosa kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk kegagalan, kutuk-kutuk kemiskinan, dan segala akar kepahitan. Semuanya sudah dicabut, dipatahkan, dan sudah dibersihkan oleh kuasa darah-Mu. Bukannya cawan yang ada di tangan-Mu saat ini, yang atasnya kita ucapkan syukur ini, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, terutama yang ada di Indonesia, yang juga mengalami lockdown saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kekuatan tubuh dari segala macam serangan sakit penyakit. Dan biarlah kuasa penjagaan-Mu lewat malaikat-Mu buat setiap keluarga besar kami yang ada di Indonesia. Saudara bisa sebutkan nama saudara-saudara masing-masing yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkau mendengarkan setiap seruan doa anak-anak-Mu untuk keluarga besar kami di Indonesia, Tuhan. Jamah mereka, Tuhan. Jamah. Dan kami orahkan darah-Mu, Tuhan, di ambang pintu keluarga-keluarga kami, untuk Kau luputkan dari segala bencana apapun. Di dalam nama Yesus. Kuasa darah-Mu nih Tuhan, kami butuhkan, kami orahkan, untuk kami lepaskan kuasa menahan serangan musuh dari segala penjuru mata angin. Engkau cukupkan segala keperluan dan kebutuhan, sandang pangan, papan buat saudara-saudara kami di Indonesia. Berkati Tuhan. Baik itu Jakarta, di Bali, dimanapun Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga kota di mana kami tinggal ini Tuhan. Kota Perth, biarlah penjagaan malaikat-Mu juga terjadi. Dan penjagaan-Mu dalam setiap keluarga-keluarga dari jemaat-Mu di Perth Tuhan. Engkau menjagai keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Dalam pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan studi bagi jemaat-Mu yang masih sekolah. Semuanya Kau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu turun dalam kehidupan anak-anak-Mu, jemaat-Mu ini Tuhan. Bahkan hamba berdoa juga buat teman-teman kami yang ada di luar negeri, di Belanda, di Amerika, bahkan di seluruh dunia.
Biarlah damai sejahtera-Mu Kau berikan juga buat mereka Tuhan. Sukacita-Mu melimpah buat mereka Tuhan. Kekuatan yang baru, bahkan masalah lockdown di mana-mana pun Tuhan, Engkau hiburkan mereka, Engkau berikan kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah be strong itu ada dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sekarang angkatlah tangan-Mu dan ucapkan syukur pada Tuhan atas berkat yang luar biasa yang dicurahkan oleh Bapa kita di surga. Dan kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus mulai sekarang sampai Tuhan datang kembali, semuanya diberikan dan dicurahkan dalam kehidupanmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang. Semuanya menerima berkat, katakan amin, amin, amin. God bless you.